Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Dinoflagellata. Sebelum ke materinya, mari kita lihat video setelah ini. Wow, lautnya cantik sekali ya. Kalian pernah melihat fenomena seperti ini di video lain? Kira-kira apa ya penyebabnya? Mari kita simak bersama-sama. Laut bercahaya biru yang tadi kalian lihat di awal video disebabkan oleh makhluk yang bernama Dinoflagellata. Makhluk ini berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Cahaya biru yang dikeluarkan pada malam hari merupakan respon dari makhluk kecil itu untuk mempertahankan dirinya dan respon atas stres karena ombak laut. Dinoflagellata merupakan organisme uniseluler berflagel yang termasuk dalam kelas fitoplankton yang hidup di perairan laut. Dia juga memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Dia bertumbuh dengan melipat gandakan tubuhnya. Selain itu, mikroalga ini juga dapat memasak makanannya sendiri karena beberapa spesies memiliki klorofil pada tubuhnya. Walaupun dia kecil serta mampu membuat laut bercahaya di malam hari, tetapi makhluk kecil ini juga sangat berbahaya. Mikroalga ini memiliki racun yang diproduksi oleh tubuhnya sendiri. Bagaimana dia memproduksinya? Simak penjelasannya. Dinoflagellata membentuk toksinnya di dalam tubuh dan merupakan hasil metabolit sekunder yang digunakan sebagai pertahanan diri. Toksin ini dibentuk melalui proses biosintesis. Proses ini melibatkan asam amino dan senyawa-senyawa hasil fotosintesis serta bantuan enzim PKS atau poliketide sintase yang akan menggabungkan unit-unit kecil karbon dari asam asetat menjadi rantai panjang. Kemudian akan terjadi proses oksidasi yang akan memberikan sifat toksik pada molekul yang terbentuk. Dinoflagellata ini dapat menyebarkan toksinnya melalui rantai makanan. Hewan laut yang memiliki sifat penyaring laut seperti kerang-kerangan dapat memakan mikroalga ini dan membuat kerang-kerangan menjadi beracun. Selain itu, jika jumlah mikroalga ini banyak, maka akan menyebabkan fenomena red tide atau perubahan warna pada laut menjadi warna merah atau kecoklatan karena toksinnya. Toksin yang ada di dalam Dinoflagellata ini merupakan toksin jenis neurotoksin, yaitu toksin yang menyerang bagian saraf, di mana neurotoksin ini memiliki banyak jenis, diantaranya seperti saxitoksin, ciguatoksin, brevetoxin, okadais acid, dan azaspirasid. Lalu, di mana terjadinya pembentukan toksin Dinoflagellata ya? Simak penjelasan berikutnya. Di sini, produksi toksin pada Dinoflagellata tidak terjadi hanya pada satu organel saja, melainkan dia melibatkan beberapa bagian sel yang saling berhubungan. Pada setiap bagian memiliki peran penting dalam proses pembentukan modifikasi hingga penyimpanan toksin. Dan di sini ada chloroplast, yang dimana pada bagian pertama adalah chloroplast, khususnya peridinin. Chloroplast itu merupakan berperan dalam biosintesis senyawa sekunder yang berkaitan dengan proses fotosintesis. Toksin seperti saxitoksin, brevetoxin, dan juga okadais acid juga memiliki hubungan dengan jalur metabolisme ini. Oleh karena itu, chloroplast merupakan lokasi awal sintesis pada toksin. Ini ada sitoplasma, yang dimana di dalam sitoplasma itu terjadi berbagai reaksi enzimatik yang kompleks seperti proses pembentukan molekul toksin sebagian besar berlangsung di sini, sehingga sitoplasma itu dapat disebut sebagai tempat utama biosintesis pada toksin. Dan Golgi. Bagian berikutnya adalah badan Golgi, yang dimana organ ini berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan mengarahkan hasil sintesis pada toksin. Setelah diproses, toksin akan didistribusikan ke bagian lain sel atau disiapkan untuk dikeluarkan. Vesicle septori, yang dimana vesicle septori ini seperti moristat dan teriostat berperan dalam penyimpanan dan pelepasan zat. Pada Dinoflagellata, vesicle ini juga menjadi tempat penyimpanan sementara atau jalur pelepasan toksin ke lingkungan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah vakuola. Vakuola itu adalah yaitu dapat berfungsi sebagai tempat akumulasi sementara senyawa toksik. Hal ini penting untuk menghindari kerusakan yang dihasilkan oleh dari dirinya sendiri.
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi toksin pada dinoflagellata melibatkan berbagai organel sel secara terintegrasi, mulai dari sintesis, modifikasi, hingga penyimpanan. Lalu apakah dinoflagellata hanya mikroalga yang berbahaya atau justru dapat bermanfaat? Simak penjelasan berikutnya ya. Beberapa manfaat dinoflagellata yaitu produsen, primer, dan dasar jaringan makanan. Sebagai fitoplankton, mereka mengubah sinar matahari menjadi energi, menyediakan sumber makanan utama bagi zooplankton dan ikan kecil penghasil oksigen melalui proses fotosintesis. Mereka menyumbang signifikan pada produksi ekosistem perairan simbiotik. Dinoflagellata hidup dalam jaringan karang, menyediakan nutrisi bagi karang dan berperan penting dalam pembentukan terumbu karang. Bioluminescensi beberapa jenis dinoflagellata menghasilkan cahaya biru menakjubkan di malam hari melalui reaksi kimia yang merupakan daya tarik ekologis di lautan, pembentukan minyak bumi, ledakan alga. Dinoflagellata selama periode geologis. Purba dianggap sebagai salah satu sumber utama pembentukan bahan bakar fosil atau minyak bumi. Bioindikator lingkungan karena sen aktivitasnya terhadap nutrisi. Beberapa spesies digunakan sebagai biasai untuk memantau kesehatan lingkungan laut. Dinoflagellata adalah mikroalga yang sangat berbahaya karena menghasilkan toksin, namun juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, organisme ini dapat digunakan sebagai indikator kualitas air karena perubahan jumlah dan bioluminescensinya menunjukkan adanya pencemaran. Selain itu, dinoflagellata dimanfaatkan dalam penelitian neuroscience dan farmasi. Berpotensi sebagai sumber biodiesel karena menghasilkan lipid, serta berperan dalam vivoremediasi untuk menyerap polutan, sehingga meskipun berbahaya, dinoflagellata tetap penting bagi lingkungan dan ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi penjelasan dari dinoflagellata, si kecil yang mempunyai toksin berbahaya namun bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.